kayu-kayu sendiri. Itu manusia yang kekuasaannya nggak kuat. Dia yang menentukan itu dia hanya bisa. Tapi Allah itu kekuasaannya begitu mutlak. Jadi sebetulnya perbedaan Qadariyah dengan Jabariyah itu pada titik pandangnya. Qadariyah itu melihat pada keadilan Allah. Dengan melihat keadilan Allah, saking adilnya maka Allah rela mengurangi kekuasaan. Jadi pandangan Qadariyah. Allah Maha Adil, karena adilnya kekurangannya pun dikurangi demi keadilannya. Tapi kalau Jabariyah melihat kemahakuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, karena kekuasaannya apapun nggak bisa ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak bisa ditanya, diminta pertanggungjawaban. Kenapa ya Allah kok gini nggak bisa? Allah Maha Kuasa kok. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah hubungannya dengan kita. Apakah ketika seseorang ini mau Jumatan atau tidak, itu terpaksa Jumatan atau bisa? Ada unsur ini enggak? Saya enggak dulu lah. Kan ada ini, nah, itu namanya kasab. Kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini kembali lagi pada kedetalan Al-Quran. Laha itu kalau beli itu yang manfaat, yang baik, pahala. Kalau ala yang dosa atau yang azab. Laha bagi setiap jiwa maka apa yang dia lakukan. Laha bagi setiap diri maka kebaikan yang telah dia lakukan. Wa 'alaiha dan dosa setiap nafs yang dia lakukan. Nah, persoalannya mengapa yang kalau baik itu kasabat, kalau yang buruk itu iktasabat. Nah, itu. Ada banyak pendapat. Salah satunya kalau iktasabat kan lebih banyak dari kasabat. Jadi ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul makna. Ya, iktasabat. Biasanya orang kan cenderung kalau yang haram-haram itu lebih semangat ya. Nah, makasabat wali maktasabat. Itu satu. Ada yang mengatakan pada dasarnya orang itu baik. Dia melakukan nggak baik itu karena terpaksa. Pada dasarnya orang nggak mau nyuri, tapi karena efek jadi nyuri. Pada dasarnya orang nggak kayak itu. Nah itu lahan maka sahabat jadi pertanyaan, kenapa kalau yang baik kok kasakat, kalau yang nggak baik kok kasakat? Itu dari kata kasat, itu satu. Itu satu ya. Yang kemudian yang terus yang ketiga, yang pertama nanti. Yang ketiga, ihdina. Kenapa masih terus? Kenapa? Yang kita tahu kan sekarang, kita kan nggak tahu nanti. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan di sana ada orang yang saking baiknya, begitu baiknya ada ya di hadis Arba'in. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu dirham. Tapi karena dia sudah tercatat di dalam ilmu Allah, Allah akan mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Sehingga dialah itu lewat. Akhirnya suruh Fatimah. Ada juga, ini kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang itu jahatnya. Dulu ada gembong narkoba. Sudah mau dihukum mati, dia tobat, terus sholat terus. Kemudian Husnul Khotimah itu ada dulu masih ingat ya. Nah ada di dalam hadis Arba'in itu orang begitu jahatnya, saking jahatnya sampai antara dia dengan neraka dengan satu dirham. Tapi karena nasibnya dia di surga, itu begitu sudah mau mati taubat masuk surga. Taubatnya kan perlu hanya 1 menit saja, la ilaha illallah. Yang tadinya kafir menjadi muslimnya la ilaha illallah saja. Maka hidup itu nikmat yang besar. Karena orang yang mati itu kalau ditanya itu perlu sebentar saja, sekedar untuk taubat saja. Mati lagi nggak apa-apa. Nah kita kan ada kesempatan itu. Kemudian itu udah ya, yang jadi ihdina itu artinya kita mohon ditetapkan terus saja. Ihdina siratal mustaqim. Sekarang ya memang sudah dapat hidayah, tapi hendaknya itu terus
Jadi intinya adalah menggawi, langgengkan. Terus yang berikutnya juga bisa jadi apa yang sekarang kita anggap benar itu sebenarnya nggak benar karena kecukupan kita. Maka ada doa Allah arinal haqqa haqqa warzuqna, tiba ya Allah perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Nah, di situ pentingnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang kedua, ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif, bisa berkembang. Pemahaman juga relatif, bisa berkembang. Jadi kalau ketika ilmu pengetahuan berubah, pemahaman bisa juga berubah. Sekarang ini ada satu ayat, 15 abad yang lalu turun. A'udzu minasyaitonir rajim. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. Ini pengetahuan yang sekarang. Ini dari lupa, ya, dari lupa terus menjadi seperti ini, terus seperti perempuan menjadi alaqah. Alaqah itu dari aliqah itu artinya menggantung. Jadi kayak apa namanya menggantung apa binatang apa yang kita lintah, kayak lintah. Alaqah. Kalau diterjemahkan darah, segumpal darah. Ini gimana terjemahkan dari segumpal darah? Padahal bahasa Arabnya alaqah. Terjemah itu kan tafsir. Terjemah itu bukan Quran, terjemah itu ya terjemah. Jadi kalau Al-Quran itu nggak bisa diterjemah. Al-Quran ya yang bahasa Arabnya itu. Yang lainnya itu terjemah tafsirnya. Jadi apa? Kemudian bentuk. Ini dulu pernah almarhum Profesor sampai itu ya Madura ini bukan di tempat saya. Itu pernah cerita-cerita kesan bentuk dari Madura. Dikunyah, jadi kayak permen karet punya. Ini bunduha itu kayak gini. Ini kedokteran, ini kalau ini bukan, ini fakta ya. Ini foto fakta. Kemudian pembentukan tulang, kemudian pembusuhan tulang, janin bayi. Yang menjadi masalah, bagaimana tahu 15 abad yang lalu Nabi yang Ummi menceritakan proses seperti ini? Bagaimana tahu? Kalau ini bukan dari Allah SWT. Nah, jadi ini i'jaz ilmi. Nah, yang mau ditanyakan yang mana? Apakah nanti ada program pergeseran? Ini kan cuma ukur apa namanya? Pertama dari filteran alam mata, filteran summa kalakna nutfata alaqah. Kemudian dari itu menjadi alaqah. Ini kan urut-urutan. Kemungkinan berubah itu apa? Apakah nanti ada suatu saat alaqah dulu baru nutfah? Kira-kira kan enggak. Ini kayaknya sudah final lah mungkinnya. Sudah final. Kecuali kalau ada model baru. Kalau menurut saya yang berubah mungkin teorinya. Jadi misalnya ini ya, yang di Al-Quran seperti itu dan kenyataan yang kita tahu seperti itu. Tapi yang dimaksud Pak Nafis tadi, misalnya kayak bumi kayak ayat wasan tadi storyline itu yang kalau menurut saya itu yang berubah teorinya. Nanti kalau Al-Qurannya ya absolut tadi. Misalnya kayak sekarang ada fenomena flat earth, bumi datar itu juga pengikutnya banyak sekali. Flat earth, bumi datar itu pengikutnya banyak sekali, bahkan mereka juga pakai ayat Al-Quran yang bumi itu digambar. Jadi kalau kesana terus nggak akan balik. Datar tapi bulat tapi bukan bulat global, tapi datar tapi bentuknya bulat karena yang di selatannya menurut flat earth selatannya itu benua yang di selatan kutub selatan kan nggak ada yang tahu, ditutup lah sama orang-orang kata kaum flat earth itu konspirasi.
Jadi kenapa kok kutub selatan itu ditutup? Karena di situ sudah pernah dijelajahi nggak ada ujungnya. Tapi kenapa kalau kita ke barat timur terus? Karena bulatnya kayak piring loh. Kalau menurut flat earth itu bumi itu seperti piring. Kalau kita jalan ya gini. Jadi kalau kita ke timur ya balik lagi karena seperti piring bulat yang nggak bisa menembus ke sini, menembus keluarnya. Ini yang jadi masalah waktu di angkasa luar kok kelihatan jadi. Nah itu yang bikin masalah kaum flat earth menganggap NASA, menganggap foto-foto itu semua hoax. Itu yang jadi masalah di situ. Tapi kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, nah, itu juga dijelaskan juga deh, panjang nanti. Saya cuma ya mereka juga pakai ayat-ayat. Iya mereka juga pakai ayat-ayat. Ya maksud saya kayak tahu ayat itu. Iya makanya yang kaum bumi bulat juga percaya Quran, yang kaum itu bahkan sampai penentuan kiblat itu ada yang membuktikan kalau bumi itu datar gara-gara penentuan arah kiblat. Di Kanada kiblatnya di mana gitu. Kapan-kapan. Saya itu sudah mengalami saat ke Kanada berangkat ke timur. Jadi saya dari situ ke Hongkong, dari Hongkong ke timur. Itu saya berangkat dari Sabtu masih Sabtu jam 8. Sabtu jam 8 ke timur kan cepat ya, malamnya cepat. So malam terus dia siang lagi, siang malam lagi. Sampai di sana masih malam minggu. Nah, ini ada satu hari yang saya nggak tahu hari apa. Ada yang bilang atau gimana? Saya ke timur. Nah setelah itu pulang ada SARS sama dulu 2, 3. Ada SARS di Cina, terus minta ke Frankfurt. Terus saya jangan lewat Frankfurt. Minta pokoknya langsung lewat. Terus saya pulangnya lewat barat. Jadi dari sana dari Montreal ke barat sampai sini. Jadi saya pernah keliling dan muter. Nah, apakah cuma muter gini? Wallah biasa. Sebetulnya Al-Quran juga ya itu pemahaman saja. Plus syams yang beri cerita amarat tamaru waladul bisa punah. Yang jelas itu antara siang dan malam kan bergantian. Dan yang jelas bahwa saya juga pernah di sana telepon ke Indonesia jam 8 di sana, malam di sini jam 8 pagi. Itu Ainul yakin. Iya. Nah kalau bumi flat ini terus mataharinya di mana? Mataharinya kalau kata kaum flat earth ya ngikuti diputar. Tapi kenapa kalau di sini kan berarti kan kelihatan terus mataharinya? Karena mereka juga punya teori kalau matahari nggak sebesar. Jadi, tapi itu kaumnya banyak sekali, pengikutnya banyak. Bahkan sampai juga pakai ayat-ayat Quran tadi yang. Enggak, ini fisikawan bukan? Iya, bahkan juga sudah sampai. Fisikawan atau bukan? Atau ada agamanya? Ya enggak, fisikawan juga, ilmuwan juga banyak yang. Nanti bisa mungkin dilihat sesekali buka di YouTube bumi datar atau ada sosial asosiasinya Flat Earth Society ya. Oke, tapi yang jelas kayak Al-Quran itu tidak bicara tentang bumi datar atau tidak. Ya seperti ini. Ini kan hanya bicara bahwa langkah-langkahnya seperti itu dan kenyataannya sekarang juga tidak. Terus ada satu lagi ayat wal bahril masjur. Masjur itu kalau di tafsir Departemen Agama yang kerja sama mungkin dan laut yang di dalamnya ada api. Dalam tafsir wasit At-Tantawi al-Mamluk al-Ma' Maqal ada yang al-Masur biman al-Mamluk binar dipenuhi dengan api. Jadi rupanya dipenuhi dengan air ini juga mungkin bagaimana mungkin di dalam lautan kok ada api. Tapi kenyataannya ini laut, kok ada api. Iya tak? Bagaimana mungkin api bisa nyala di dalam laut? Dan itu memang nyata.
Nah, siapa yang memberitahukan bahwa ada api di dalam laut? Kalau bukan yang menciptakan laut itu sendiri, menciptakan api. Ya, seperti itu. Ada lagi satu lagi. Inna bainana sama di aini wa inna lamusim. Titik poinnya wa inna lamusim. Dan sungguh kami lamusim meluaskan. Orang dulu memahami memang langit yang luas, ya kan? Siapa yang bilang langit itu tidak luas? Tapi kemudian ada terekspansi bahwa alam semesta itu berkembang terus, meluas itu karena menurut penelitian bintang-bintang itu ada, jadi ada apa dari namanya cahaya itu ada penelitian bahwa bintang itu ternyata tidak netap, itu terus berkembang. Lamusion meluas. Maka ada ayat jadi ada satu la uqsimu bimawaqi'an nujum. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, bukan bintang yang itu tempatnya. Karena bintangnya sudah di luar. Jadi tempatnya ini. Jadi bintang yang kita lihat sekarang itu kemungkinan 4 tahun yang lalu di situ. Karena ada bintang yang dari bintang ke jagat ke bumi itu yang paling dekat itu 4 tahun cahaya barunya. Ya, tapi intinya gimana? Pemahaman Al-Quran itu relatif untuk manusia ya. Kemudian pemahaman ilmu itu bisa juga relatif, bisa berkembang. Sekarang yang dikatakan sudah final, belum tentu akan selalu final. Maka pemahaman tentang ayat-ayat yang jazz ini juga bukan mutlak, tapi ada hal yang sifatnya sudah final seperti ini, langkah-langkah ini dan kenyataan yang tepat. Saya kira kalaupun ada perubahan yang mungkin dari sisi detailnya, tapi ya memang begini juga. Meskipun Al-Quran itu jelas, kalau orang nggak diberi daya, tetap saja nggak diberi. Maka kita kalau tadi mantap, kita mengatakan Allah yang tinggal. Oke, baik, kita sekarang ke kita ini akan bagi ada 11 peserta, jadi ada